Meditasi ini kita akan mengetahui sesuatu yang sesungguhnya, kebenaran yang sejatinya, yang tidak halusinasi, yang tidak hanya imagine, tapi ini benar-benar sifatnya fakta atau kebenaran yang sejati. Biarpun sederhana tata lakunya, tapi dibutuhkan suatu konsentrasi. Jadi kita dengan patrap meditasi yang sederhana, tetapi tetap membutuhkan konsentrasi untuk keberhasilan itu. Sembah rasa itu nanti jadinya sudah tanpa petunjuk, tanpa buku, bisa dengan sendirinya, bisa sendiri. Akan tetapi syaratnya harus lulus sembah jiwa. Padahal sembah jiwa itu harus lulus sembah cipta. Untuk mengajarkan meditasi ini kepada para putra, anak-anak semua, kita laksanakan mumpung ini berkumpul hari ini, dan kita akan memfokuskan teknik meditasi sesuai yang dulu pernah digeluti atau pernah menjadi suatu tradisi dan ajaran tentang meditasi yang berlaku di era yang Gusti Mangkunegara yang keempat, tentunya di Keraton Mangkunegaran. Dan ini tercermin dalam atau tertulis pelajaran itu di Serat Gambuh, Serat Widatama, Pupuh Gambuh, dari bait yang sebenarnya semua Pupuh Gambuh itu isinya meditasi atau samadhi, tapi pada intinya kita mulai dari podo yang ke-60 atau bait yang ke-60. Sebelumnya kita sudah belajar tentang nembangnya. Untuk itu, sebelum kita mulai untuk mempraktekkan ilmu tentang meditasi ini, kita tembangkan bersama-sama dulu Pupuh Gambuh bait yang ke-60 atau podo yang ke-60. Satu, dua, tiga. Mring jatining pandulu pando ing don tedalan lamun lugu legutaning reh maliki lakiane tumalawung wanganing alam kinao. Meditasi itu adalah kita berusaha untuk dalam suasana penglihatan yang sejati, menggapai sasaran dengan tata cara yang benar. Jadi meditasi ini kita akan mengetahui sesuatu yang sesungguhnya, kebenaran yang sejatinya, yang tidak halusinasi, yang tidak hanya imagine, tapi ini benar-benar sifatnya fakta atau kebenaran yang sejati. Mring jatining pandulu dalam penglihatan yang sejati. Pandu ing don dedalan satuhu menggapai sasaran dengan tata cara yang benar. Maka di sini nanti kita akan patrap meditasi
meditasi dengan cara yang benar dan pas, artinya kita melakukan patrap ini di antara berbagai macam patrap-patrap ini salah satu yang hasilnya cukup efektif untuk menghasilkan suatu keheningan. Lamun lugu legutaning reh maligi. Biarpun sederhana tata lakunya, tapi dibutuhkan suatu konsentrasi. Jadi kita dengan patrap meditasi yang sederhana, tetapi tetap membutuhkan konsentrasi untuk keberhasilan itu. Lageane tumalawung. Jadi sampai terbiasa mendengar suara yang sayup-sayup dalam keheningan. Itu yang nanti akan kita targetkan. Kita patrap meditasi, kemudian kita konsentrasi, dan nanti akan mencapai suatu keadaan di mana sayup-sayup dalam keheningan atau lageane tumalawung. Lageane tumalawung wanganing rasa wanganing alam kinaot. Itulah terbukanya alam yang berbeda dengan yang sehari-hari kita alami. Sehari-hari kita alami ini katakanlah alam fisik atau wadap. Maka pintu masuk untuk bertransformasi ke kesadaran alam lain yang dalam hal ini adalah dimensi metafisik, itu nanti akan diawali dengan keadaan yang sayup-sayup, hening. Jadi kita jangan merasa terganggu, ada suara macam-macam, ada suara anak kecil, ada suara bergema di jauh sana, ada suara motor lewat, itu biarkan, itu natural saja. Tapi yang kita fokuskan, yang kita tuju itu adalah suara-suara di balik yang ada di sekitar kita itu. Ingat ya, biar ada teman yang batuk, teman yang menguap, ada yang bersin, tidak masalah. Ada suara burung, ayam, itu bukan di situ. Justru adanya suara-suara itu nanti akan membantu kita untuk memilih mana suara yang harus kita targetkan. Jadi suara-suara itu bukan motor lewat, bukan angin yang tiba-tiba bertiup kemerusak, bukan suara batuk atau suara napas sedulur-sedulur di samping kanan kiri, tapi semua suara yang ada di balik itu. Pasti nanti ada suara yang temawung, yang seolah-olah jauh tapi dekat. Terdengar dekat tapi kok kayaknya sensasinya itu jauh banget. Itu namanya rasa tumlawung. Dan suara-suara itu bisa suara-suara yang pernah Anda dengar maupun belum pernah Anda dengar. Itu ya. Itulah yang menjadi penanda bahwa Anda akan mulai masuk ke itu tadi alam kinaut. Jadi alam yang berbeda dengan alam fisik yang sehari-hari kita rasakan alami. Oke, sekarang Om Dono akan mulai memandu untuk sesi pertama ini. Monggo, nanti sebelumnya saya ingin mengutarakan apa yang menjadi pengalaman yang telah saya alami, bahwa biarpun untuk mencapai tujuan mendengarkan suara di balik suara-suara yang ada itu kelihatannya sederhana, akan tetapi untuk meraihnya ternyata memerlukan latihan yang tidak mudah dan harus ada patokan seperti yang dituntunkan yang Gusti, yaitu toto iti ngati-ati atetep telaten kemudian atul. Nah, toto itu harus ada keteraturan, misalnya tempat yang khusus, ada yang menjadi pusat konsentrasi, dilakukan secara teratur. Kemudian iti itu ada
titik konsentrasi apa yang menjadi pusat konsentrasi kita. Misalnya, tujuannya supaya memusatkan pikiran yang melayang kemana-mana menjadi satu titik pusat konsentrasi yang tidak melayang kemana-mana. Jadi yang kita pikirkan cuma satu itu tok, tidak memikirkan yang kiwo tengen kiri kanan atas bawah suara apa-apa, tetapi yang menjadi pikiran cuma satu tok. Misalnya sebagai contoh, tapi banyak lain contoh, misalnya Tuhan itu satu, enggak, Tuhan itu dua. Kita harus menekankan bahwa Tuhan itu satu, enggak, Tuhan itu banyak, Tuhan itu satu, Tuhan itu satu. Terus dalam pikiran kita terus pikirkan itu, Tuhan itu satu, Tuhan itu satu. Nah, nanti lama kelamaan ini pusat kepala ini bisa berdengung-dengung dan kita hanya ingat satu. Atau dengan pusat pikiran yang lain, misalnya kita bandingkan enak mana kacang sama mete, misalnya. Enak mete, enggak, enak kacang, enggak, enak mete, enak kacang, enggak, enak jambu, mete. Nanti lama-kelamaan itu bisa berdengung dan tidak bisa memikirkan apa-apa. Yang dipikirkan cuma mete. Nanti di saat itu terjadi peristiwa yang mengejutkan, yaitu seperti seperti kita itu mengalami terjerumus, atau kita mengalami kekagetan, terus kemudian menjadi hening sekali. Nah, dalam keheningan itu kita harus tetap tidak memikirkan apa-apa. Jadi yang kita pikirkan bukan keheningan, tapi kacang enak. Terus itu aja. Nah, jadi dalam keheningan itu kita akan mengalami kehilangan berat badan. Jadi kelihatannya kita itu tidak memiliki bobot, kemudian setelah mengalami tidak punya bobot itu juga nyali kita juga terbang. Jadi kita kalau tidak siap, yang dinamakan jiwanya sudah matang, kita akan ketakutan. Setelah ketakutan nanti kita mau tidak mau berusaha membuyarkan diri. Nah, waktu kita mau membuyarkan diri itu ternyata badan kita sudah setengah mati. Jadi dari kaki sampai tangan itu sudah tidak bisa bergerak, tinggal di leher ini, mata ini ya tetap gitu. Baru beberapa saat menyadar itu kalau ketakutan. Bisanya mencapai itu pun melalui umpan yang berulang-ulang. Saya dulu sampai 2 bulan, tiap hari pagi sore melatih, tiap hari memusatkan ke satu titik ini sulit. Nah, dalam hal ini yang saya capai baru itu ternyata yang dinamakan sembah cipto, polnya sembah cipto. Cipto itu masih berhubungan dengan kewadakan, berhubungan dengan lahiriah. Mongko di dalam Wedotomo itu yang kita capai itu sembah rasa. Sembah rasa itu nanti jadinya sudah tanpa petunjuk, tanpa buku, bisa dengan sendirinya, bisa sendiri. Akan tetapi syaratnya harus lulus sembah jiwo. Padahal sembah jiwo itu harus lulus sembah cipto. Sembah cipto itu harus setelah mengalami keheningan yang sayup-sayup sampai tadi, kemudian ada lorong gelap seperti berkabut, lorong gelap. Nah, itu di dalam
Serat Gambuh itu ada rasa jangan takut terhadap saliring panganyut. Kalau nanti masih ada ketakutan, berarti itu kita mundur lagi. Oleh sebab itu problemnya adalah bagaimana kita bisa melalui lorong itu dengan tidak ada rasa ketakutan. Problemnya hanya takut itu kok. Kalau tidak takut nanti kita bisa sendiri, bisa berjalan, tapi ketakutannya itu yang menyebabkan kita mundur. Nah itu padahal kalau nanti sudah melewati lorong gelap itu, nanti kita akan menjumpai seperti bangunan yang bersinar. Sinar itu ternyata alam semesta ini yang dinamakan Jagat Agung. Kalau kita sudah mencapai situ, yang berpindho kaki kobior itu seperti bintang bersinar itu kita sudah menguasai sembah jiwa. Kalau sudah menguasai sembah jiwa, yaitu merupakan tujuan utama meditasi kita. Sebab kalau sudah bisa sembah jiwa, nanti sembah rasa itu bisa sendiri. Sembah rasa itu nanti fungsinya amat luar biasa, bisa menyuruh hal-hal yang gaib supaya direh oleh kita. Misalnya ada kekuasaan hujan, mau hujan suruh pergi bisa. Ada kekuasaan orang sakti, ini mau tidak mempan di kasih senjata tajam apa, disuruh pergi, siapa yang melindungi bisa. Itu kalau sudah mencapai sembah rasa. Misalnya mau kita mendatangkan rezeki yang halal, bisa. Itu sebetulnya tujuannya utama itu. Jadi sembah rasa itu tidak dipelajari tapi bisa sendiri, syaratnya harus dulu sembah jiwa. Problemnya mencapai sembah jiwa itu harus lulus sembah cipta. Sembah cipta menuju sembah jiwa itu melalui lorong yang menakutkan. Menakutkannya bukan dari siapa-siapa, tapi diri kita sendiri yang nyalinya mengkerut. Nah itu problemnya itu. Tapi sampai sekarang saya belum meneruskan, baru sampai itu kok, baru sampai sembah cipta. Jadi nanti untuk keberhasilannya mencapai sembah jiwa tergantung kesucian diri masing-masing. Kalau hatinya sudah bersih, amalnya sudah banyak mungkin, itu mungkin bisa melalui lorong kaki dengan tanpa ketakutan. Problemnya cuma takut itu kok. Kalau untuk mencapai sembah ciptonya sendiri itu nanti kita bisa berlatih terus itu memperbaiki satu pikiran. Nanti kalau ada tekun, telaten, nanti akan tercapai. Nah, bekalnya itu telaten dan ajib dilakukan nanti akan tercapai, mencapai rasa tumlawung nanti sayu sampai. Nah itu baru itu yang saya capai namanya. Untuk capaian yang sembah jiwa belum berani saya melanjutkan itu. Sebabnya sangat belum mampu, mungkin jiwanya belum kuat, atau masih banyak dosa, atau masih banyak, jadi masih takut pada diri sendiri. Padahal tujuan utamanya bagus betul. Kalau sudah mencapai sembah jiwa bisa sembah rasa itu, wah nanti itu yang makanya sembah itu merupakan lakunya para narapati atau para raja untuk menentukan keputusan yang penting. Itu kalau para raja memiliki ilmu itu, jadi nanti keputusannya nggak mungkin meleset bener-bener. Kalau nggak bisa ya bantuan para nujum keraton itu mesti bisa sembah jiwa untuk mencapai sembah rasa. Saya kira pengetahuan saya cuma sampai segitu.
caranya untuk mencapai sembah jiwa ya nanti tergantung Anda sekalian untuk bagaimana caranya mencapainya sendiri. Ya, ini pengalaman Om Dono ini kan luar biasa, ini sebagai starter ya. Ini sebagai starter, jadi kalau kita seringkali mendengar meditasi itu begini-begini, itu ya sebenarnya meditasi yang ringan.